Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu. Kembali kita bersyukur bahwa hari ini kita masih bangun. Itu semua oleh berkat kemurahan Tuhan. Mari kita merenungkan serta mendengarkan firman Tuhan Bapak Ibu sekalian. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dari Allah menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Saat ini Bapa, kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan. Ini yang menjadi doa ungkapan syukur kami Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, pembacaan kita saat ini terambil dalam kitab Kisah Para Rasul pasal ke-10 ayat 23b hingga ayatnya yang ke-33. Firman Tuhan. Keesokan harinya ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka, dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea. Kornelius sedang menantikan mereka, dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya, dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, "Bangunlah, aku hanya manusia saja." Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Ia berkata kepada mereka, "Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke dalam rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu apa sebabnya kamu memanggil aku." Jawab Kornelius, 4 hari yang lalu, kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilau-kilau, dan ia berkata, "Kornelius, doamu telah didengarkan Allah dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Suruhlah orang Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit yang tinggal di tepi laut. Karena itu segera aku suruh orang kepadamu, dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu." Demikianlah firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia ialah kita yang mendengar firman-Nya dan merenungkannya sepanjang kehidupan kita. Bapak Ibu, perikop kita saat ini saya bawa dalam satu tema, yaitu meruntuhkan rasa superior. Meruntuhkan rasa superior. Perjumpaan Petrus dan Kornelius merupakan sebuah kisah yang mempertemukan dua rasa superior menjadi setara karena Injil. Kedua orang ini sama-sama memiliki tradisi yang membuat mereka menonjolkan sebuah nilai tertentu. Petrus sebagai orang Yahudi hidup dengan perasaan bahwa kuasa penyelamatan Allah hanya berlaku bagi orang Yahudi saja. Bahkan, rasa superior Yahudi ini menganggap orang lain najis, nyata di dalam ayat yang ke-28. Perasaan ini bahkan terus membayangi Petrus, hingga ia tiba di rumah Kornelius, seorang perwira Itali saat itu. Di sisi lain, Kornelius juga memiliki kebiasaan tertentu dalam hidupnya yang menempatkan kaisar sebagai yang layak disembah.
Kebiasaan itu ia lakukan ketika berjumpa dengan Petrus dan langsung menyembahnya. Di ayat yang ke-25. Ia terbiasa menganggap ada manusia yang superior. Tuhan berkarya meruntuhkan rasa superior dalam diri Petrus dan Cornelius. Perjumpaan yang dirancang sendiri oleh Allah itu menjadi perjumpaan yang menyadarkan mereka bahwa Injil keselamatan berlaku bagi semua orang. Petrus yang menemui Cornelius dengan sadar bahwa Allah berkenan menyelamatkan semua bangsa, dan Cornelius pun menyadari bahwa hanya Allah yang patut disembah. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, kita belajar dua hal yang sangat baik. Pertama, dari Petrus kita belajar bahwa Injil keselamatan membuat kita mampu menerima siapa saja. Injil keselamatan membuat kita mampu menjangkau siapa saja. Injil meruntuhkan rasa lebih baik dari orang lain. Semua orang dikasihi Allah. Karena itu, kita patut pula mengasihi semua orang dengan tekun, memberitakan keselamatan itu kepada semua orang. Dan yang kedua yaitu melalui Cornelius. Melalui Cornelius mengajarkan kita bahwa tidak boleh ada orang yang kita nilai dan tempatkan sebagai yang layak disembah. Kita dapat saja menghargai orang lain karena tugas dan peran yang besar, tapi bukan untuk menyembahnya. Belajarlah kepada Petrus dan Cornelius yang mampu menerima kehadiran Allah dan meruntuhkan rasa superior mereka. Dan lihatlah, pada akhirnya Injil sungguh-sungguh membawa nilai kesetaraan yang menyejukkan dan penuh damai sejahtera. Mari menikmati keselamatan dalam Yesus Kristus bersama dengan semua orang tanpa rasa superior itu. Amin firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa kita berdoa. Terima kasih ya Allah buat kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kami bahwa semua diselamatkan oleh Tuhan, bahwa tiada yang lebih tinggi, tiada yang lebih rendah di antara kami semua Bapa. Biarlah firman Tuhan ini dapat kami praktikkan di dalam kehidupan kami Tuhan. Bapa di sorga, kami datang membawa kehidupan kami saat ini Bapa. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa melihat keberadaan kami satu persatu dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Tuhan yang melindungi kami saat ini. Biarlah kiranya Tuhan kasih karunia serta kesehatan daripadamu senantiasa dianugerahkan kepada kami, agar kami mampu menjalani keseharian kami, aktivitas kami dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang penuh keberkatan yang berasal daripadamu Tuhan, dan senantiasa kami memuji Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini dalam bangku pendidikan Tuhan. Kami percaya Tuhan melihat keberadaan kami. Biarlah mereka diberikan kebijaksanaan, kecerdasan Tuhan, agar mereka mampu mengikuti setiap jenjang demi jenjang pendidikan Tuhan, sehingga suatu saat melalui jenjang pendidikan mereka boleh meraih apa yang mereka cita-citakan. Itu semua berasal daripada Tuhan, dan nama Tuhan senantiasa dipuji dan dimuliakan. Pun buat sanak saudara kami Tuhan, adik-adik kekasih kami yang masih dalam masa pertumbuhan, kami percaya mereka dapat tumbuh dengan kasih-Mu, mereka dapat bertumbuh akan pengenalan akan Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Tuhan, kami juga berdoa buat para lansia, orang tua kami. Kami percaya bahwa walaupun mereka terus lanjut usia, itu semua berkat kemurahan Tuhan. Biarlah kehidupan mereka senantiasa diberkati oleh Tuhan. Mereka tetap menaruh pengharapan dalam Tuhan bahwa kehidupan masa tua mereka berjalan bersama Yesus, mereka disertai oleh Yesus Tuhan. Bapa, kami berdoa buat orang tua kami, keluarga kami
yang bersama-sama dengan kami maupun yang tidak bersama-sama dengan kami Tuhan. Mohon kiranya Tuhan melihat kehidupan mereka, kesehatan, kekuatan pun senantiasa dianugerahkan kepada mereka, sehingga Tuhan mereka mampu menjalankan kegiatan mereka, keseharian mereka dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang kuat Bapa. Tuhan, kami berdoa buat jemaat Taman Landrea, biarlah tetap bersatu teguh Tuhan di dalam kasih Kristus. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menjaga jemaat Taman Landrea Tuhan. Biarlah sungguh nyata pekerjaan Tuhan di dalam jemaat Taman Landrea, dan jemaat Taman Landrea bisa menjadi berkat bagi jemaat-jemaat di sekitar mereka, bahkan menjadi berkat bagi dunia ini Tuhan. Berkati para pemimpin gereja, para majelis gereja Tuhan, biarlah mereka dapat menjalani, mengangkat tugas tanggung jawab mereka sebagai pelayan-pelayan Tuhan di jemaat, bisa membimbing kepada jemaat, bisa mengajarkan jemaat tentang firman Tuhan, tentang kebenaran firman-Mu Bapa. Berkati keluarga mereka Tuhan senantiasa, agar damai sejahtera di dalam keluarga mereka senantiasa mereka rasakan Tuhan. Pemerintahan kami dari pusat hingga ke pelosok negeri Tuhan, tidak lupa kami doakan, biarlah mereka berjalan bersama dengan Tuhan. Tatanan pemerintahan boleh dilaksanakan seturut dengan kehendak Tuhan, dan biarlah pemerintahan kami berkenan di hadapan hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kehidupan hari ini biarlah senantiasa dipelihara oleh Tuhan. Ini yang menjadi doa ungkapan syukur kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikianlah firman Tuhan saat ini. Mari kita menerima berkat daripadanya. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran kita turun atas kita sekalian saat ini, kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan dimuliakan dan diberkatilah kita pada hari ini.